welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Selfie atau Bunda Pica. Di video kali ini aku mau nge-battle tentang perbumilan lagi nih. Nah, seperti yang udah Mams lihat di samping aku bakalan battle tentang susu hamil dari dua brand, yaitu dari brand Prenagen dan juga Enmam. Sebelumnya, terima kasih buat Mams semua yang kembali lagi ke video aku untuk menonton video-video battle atau review dari aku. Makasih banyak karena masih stay di sini. Untuk Mams yang baru nonton video aku, salam kenal. Sebelum kita review satu persatu, jangan lupa untuk subscribe dulu ya Mams, dan nyalain tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan di battle, review, parenting, dan lain-lainnya. Sebelumnya, ada beberapa kriteria untuk memilih susu ibu hamil. Yang pertama, ada kandungan nutrisinya. Dia harus mengandung asam folat, kalsium, zat besi, DHA, dan protein untuk menambah dan menyeimbangkan vitamin bumil dan juga makanan-makanan yang dikonsumsi bumil. Terus yang kedua, ada harga yang tidak harus lebih tinggi nih. Kriterianya kita bisa lihat, harga mahal nggak selalu bagus, harga murah juga nggak selalu tidak lebih baik ya. Karena Prenagen dan Enmam menurut aku masih sama-sama oke harganya, jadi ya bisa disesuaikan aja. Terus ulasan dan rekomendasi dan juga keamanan dan sertifikasi. Karena ibu hamil membutuhkan kalsium yang lebih banyak atau kalsium tambahan, terutama untuk trimester pertama nih. Biasanya Mam susah banget nih makan, nggak bisa makan karena sering mual, muntah, makan apa aja nggak enak, bahkan sampai minum pun nggak enak. Sementara ibu hamil harus dipenuhi nutrisinya, sedangkan dengan vitamin aja kadang-kadang sebenarnya masih kurang. Kita masih banyak banget membutuhkan banyak kalsium tambahan. Karena di trimester pertama juga aku sempat ada di fase beberapa minggu aku nggak bisa makan dan minum karena memang bukan cuma nggak enak ya, memang karena mual dan muntah. Dan menurut aku vitamin aja itu kurang, sampai aku akhirnya gampang banget tuh kena sakit-sakit kayak sakit gigi karena kekurangan kalsium ya. Kita kan digrogotin kalsiumnya sama si kecil gitu, karena si kecil nggak akan kekurangan kalsium, jadi kalsium kita yang diambil gitu. Nah, karena kebutuhan kalsium tersebutlah yang membuat ibu harus lebih banyak mengkonsumsi sesuatu yang mengandung kalsium tambahan seperti susu hamil ini. Karena kalau dari vitamin kayak Volhamil aja itu balik lagi nggak akan cukup ya Mams, terutama Mams yang punya indikasi di bagian tulang dan gigi gitu. Oke, kita akan review satu persatu. Untuk yang pertama, aku cobain dari Enmam Materna. Jadi ini aku variasinya yang Materna. Ini beli harganya 76.000 untuk ukurannya 400 gram. Untuk rasa aku pilih yang coklat, yang paling aman rasanya. Dia produk dari Fonterra, dibuat dengan susu dari New Zealand. Untuk variasi dari Enmam ini bisa dilihat di sini. Dia punya 4 varian ya, Mam. Dia ada Enmam Emesa, Enmam Materna, Enmam Lacta, Enmam Esensial. Untuk susu yang dikonsumsi bumil itu cuman yang Emesa dan juga Materna. Sedangkan yang Lacta itu untuk busui dan Esensial itu untuk susu-susu lanjutan yang 3 dan 4-nya. Untuk bumilnya ada 2. Itu apa bedanya antara Emesa dan juga si Materna? Jadi Emesa itu memiliki kandungan protein dan vitamin B6 yang lebih tinggi daripada Materna dan lebih berkhasiat mengurangi mual dan muntah, di mana di awal kehamilan biasanya kita mengalami fase mual dan muntah. Kandungan gizinya di sini bisa dicek di dusnya. Dia mengandung noelipid, DHA dan zat besi, vitamin B6 dan B12, serat pangan dan tinggi asam folat. Di sini juga kita bisa cek langsung dengan kebutuhan yang Mams perluin. Di sini berapa presentasenya, dia ada lemak total omega 3, omega 6. Terus dia juga mengandung serat pangan dan gulanya 16 gram. Untuk kalsiumnya dia 30%. Nah, di belakang kemasannya ini dia juga ditambahin informasi-informasi dari kebutuhan-kebutuhan nutrisi atau gizi penting. Jadi di sini ada 8 gizi penting yang mendukung kehamilan yang baik, yaitu tinggi asam folat, yang mana asam folat berperan dalam pertumbuhan dan pembelahan sel, pembentukan sel darah merah, dan juga memelihara pertumbuhan dan perkembangan janin. Lalu dia juga tinggi zat besi, yang mana merupakan komponen hemoglobin dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh. Terus dia juga mengandung kalsium yang membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi. Dia juga mengandung iodium, yang mana iodium esensial dalam pembentukan hormon tiroid. Lalu ada vitamin B6 dan B12, merupakan salah satu faktor dalam metabolisme energi dan pembentukan jaringan, dan juga koenzim dalam pembentukan asam nukleat, misalnya pembentukan sel darah merah. Dan Enmam juga mengandung protein, yang mana bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Protein merupakan salah satu komponen esensial dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.
Dan dia juga mengandung omega 3 dan omega 6, dan serat pangan juga zinc yang mana di sini dapat membantu mempertahankan dan memelihara fungsi saluran pencernaan dan juga cukup dapat berkontribusi terhadap fungsi normal daya tahan tubuh ibu jika disertai dengan diet gizi seimbang. Nah, ini dia juga nih variasinya ya. Di sini ada informasinya. Oke, yang kedua, ini aku coba yang Prenagen Emesis. Ini aku beli harganya 82.000, ukurannya sama ya, 400 gram. Untuk rasa dia coklat juga tapi lebih velvet. Karena dari tekstur juga dan rasa juga dia tuh lebih ke velvetnya tuh lebih ke susu gitu. Jadi dia punya dua variasi rasa, velvet coklat dan juga vanilla delight. Nah, ini aku cobain yang velvet coklat. Untuk produksinya dia produk dari Kalbe. Prenagen ini juga memiliki beberapa variasi nih. Di sini aku informasikan untuk variasi Prenagen. Jadi Prenagen itu lebih awal dibuatnya dia dari Promil. Jadi bukan dari Bumil. Dia ada susu dari dia Prenagen Promil, lalu MSC 1, ada Prenagen Yogurt, Prenagen Mami 2 dan juga Prenagen Lactamam. Nah, kalau yang Lactamam itu dia untuk busui, sedangkan untuk ibu hamil dia ada 3, ada Emesis atau susu Prenagen 1 dan yogurt dan juga Prenagen Mami, yaitu Prenagen 2. Jadi kalau yogurt itu lebih kerasa varian rasa. Kalau untuk Prenagen MC1 dan Mami 2 itu bedanya diformulasikannya. Jadi untuk yang Emesis itu diformulasikan untuk masa awal kehamilan. Sedangkan yang Mami itu untuk kehamilan di trimester kedua dan ketiga atau setelah 3 bulan ke atas. Jadi lebih cocoknya untuk trimester kedua dan ketiga ya. Tapi karena ini aku minumnya waktu trimester pertama, jadinya emang aku belinya yang Emesis. Nah, kalau untuk kandungan gizinya di sini kita bisa lihat di dusnya juga ada Prenapro, yaitu vitamin B6 dan protein, asam folat dan zat besi, kalsium dan vitamin D3, iodium dan juga omega 3. Ini sama ya, kayak Enmam tadi, kayak ada cara buatnya dan sebagainya. Terus di sini juga nih variasinya juga diinfokan. Zat gizinya dia ada DHA, ada asam linoleat atau omega 3. Ini untuk gula dia lebih tinggi daripada Enmam ya Mams, dia 24 gram. Mungkin karena memang di trimester pertama itu nggak masalah kalau gulanya lebih tinggi. Tapi kalau misalkan yang trimester kedua, trimester ketiga, mungkin yang variasi Mami 2-nya itu gulanya lebih sedikit lagi. Karena memang biasanya kalau kehamilan lebih besar, biasanya itu jangan terlalu banyak konsumsi gula karena takut bayinya nanti kebesaran gitu. Di sini tinggi vitamin B6 dan sumber protein, salah satu faktor metabolisme energi dan pembentukan jaringan. Dan salah satu komponen esensial dalam pertumbuhan dan perkembangan janin serta bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Lalu ada tinggi asam folat dan zat besi yang mana berperan memelihara pertumbuhan dan perkembangan janin serta berperan dalam pembentukan sel darah merah dan komponen hemoglobin dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh. Lalu dia juga tinggi kalsium dan D3 yang mana membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi, dapat membantu penyerapan kalsium. Omega 3-nya dia nggak ada omega 6, dia hanya omega 3-nya dia di sini cuma diinformasikan 19 mg per saji. Tinggi iodium esensial dalam pembentukan hormon tiroid. Oh iya, tadi selain gula kita bisa cek juga nih vitamin-vitaminnya berapa persentasenya, dan kalau kebutuhan kalsiumnya kurang di trimester pertama dia sama kayak Enmam ya, 30%, cuman beda yang tadi gulanya. Proteinnya dia 10 gram, sementara si Enmam tadi dia proteinnya sama 10 gram juga ya. Tuh, ini bisa di compare di sini. Aku bakal kasih sedikit kesimpulan. Kalau dari rasanya, jujur aku lebih suka rasa dari Enmam karena waktu trimester pertama ya, terutama karena Enmam itu lebih kerasa ke coklat gitu, jadi nggak terlalu enak ya, susunya nggak terlalu banyak. Karena kan waktu trimester pertama tuh aku bener-bener nggak bisa makan makanan sembarangan gitu. Ini aku sempet muntah-muntah gitu kan, mual muntah. Jadi aku menghindari susu-susu yang memang bikin aku enak gitu. Dan aku lumayan cocok nih sama Enmam waktu di trimester pertama. Tapi bukan berarti Prenagen gak enak ya. Menurut aku Prenagen juga udah cukup enak. Cuman memang di fase itu aku memang lebih cocok minum Enmam di fase trimester pertama. Kalau untuk harga sebenarnya beda-beda tipis ya, walaupun lebih murah sedikit si Enmam ini. Sedangkan kalau untuk kandungan gizinya bisa disesuaikan aja sama kebutuhan Mams. Misalkan Mams lebih banyak membutuhkan apa-apa atau buat melengkapi gitu kan vitamin-vitamin dari dokternya di rumah. Ini kalau misalkan Enmam dia lebih banyak mengandung DHA yang mana bagus untuk perkembangan otak janin. Misalkan Mams belum dikasih kayak DHA-nya mungkin lebih sedikit di vitamin Mams, di vitamin Blackmores atau yang vitamin-vitamin Bumilnya Mams bisa tambahin lagi pakai Enmam. Dan untuk yang susah BAB mungkin ya,
Enmam juga baik. Ini biasanya kan kalau misalkan Bumil udah rada-rada udah sering sembelit tuh susah buang air ya. Nah, ini juga Enmam mengandung serat yang baik untuk melancarkan pencernaan Mams. Perutnya bermasalah atau pencernaannya sensitif, Mams bisa pakai si Prenagen ini karena dia mengandung probiotik yang mana baik untuk kesehatan pencernaan. Biasanya probiotik itu kan kita makan makanannya atau minumannya itu di yogurt ya, Mams. Mungkin kalau misalkan pencernaannya kurang baik atau Mams bisa pakai lengkapin lagi dengan kandungan gizinya si Prenagen. Jadi menurut aku keduanya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya, tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan yang Mams butuhkan. Sekian dari aku, semoga bermanfaat dan menambah insight baru buat Mams semua dalam memilih susu. Terima kasih karena sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum, bye-bye.